Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang kimia. Sekarang memasuki chapter kedua, judul kekuatan asam basa. Diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian mampu menentukan kekuatan keasaman suatu asam dan basa. Mari kita lihat keempat gambar ini. Gambar pertama adalah dua buah contoh benda yang memiliki sifat asam. Keduanya adalah jeruk, tapi memiliki beda jenis. Satu jeruk manis, satu jeruk nipis. Yang kita tahu bahwa dari rasanya saja, yang lebih kuat asamnya adalah asam dari jeruk nipis. Dan di bawah ini adalah contoh dua zat yang biasa digunakan untuk membersihkan. Yang satu untuk membersihkan baju, yang satu untuk membersihkan kulit kita dari kotoran-kotoran ataupun bakteri-bakteri minyak. Nah, dari kedua gambar ini kita tahu bahwa yang punya kekuatan membersihkan jauh lebih besar adalah yang sabun cuci. Dari keempat gambar ini, fakta menunjukkan bahwa memiliki sifat yang sama tapi punya kekuatan yang berbeda. Yang jeruk tadi, kekuatan keasamannya lebih besar yang jeruk nipis. Yang sabun, baik sabun cuci, sabun mandi, keduanya basah tapi memiliki sifat kekuatan berbeda, di mana sabun cuci lebih besar kebasahannya dibandingkan sabun mandi. Sekarang kita akan melihat pengaruh dari antara kekuatan asam basa dengan nilai kesetimbangan. Untuk memahaminya, mari kita lihat awal reaksi ionisasi HCl yang menjadi H+ dan Cl-. H+ indikator sifat asam. Karena HCl adalah asam kuat, ia terionisasi sempurna di dalam air. Terionisasi sempurna artinya telah lepas, telah terion secara sempurna dan tidak kembali lagi kepada keadaan awal. Jumlah yang diberikan daripada nilai HCl akan terionisasi sempurna dan sebanding dengan nilai H+. Karena terionisasi sempurna, ini memberikan H+ yang jumlahnya banyak. Dia terlepas. Karena banyak H+ yang lepas, bebas di larutan, tidak lagi dalam bentuk HCl, sudah menjadi bentuk H+, totally 100%, maka kekuatan keasamannya semakin besar. Sehingga ketika sudah terionisasi, konsentrasi H+ jauh lebih besar dibandingkan HCl. Nah, mari kita buat kesetimbangannya. Kesetimbangan daripada reaksi di atas yaitu Kc sama dengan H+ dikali Cl- per HCl. Dari persamaan ini, kita bisa mendapatkan makna semakin besar H, semakin besar Kc. Karena ia berbanding lurus dengan Kc. Karena HCl adalah ion yang terionisasi sempurna, maka H+-nya sangat besar, itu berarti Kc-nya sangat besar. Tapi kalau saya balik H+-nya kecil, mungkin karena dia tidak terionisasi sempurna, maka Kc-nya juga akan kecil. Seperti itu ya. Berarti dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa nilai H+ sebanding dengan nilai Kc. Nah, karena kita berada dalam pembahasan asam, Kc-nya sekarang kita ubah menjadi kesetimbangan asam dilambangkan Ka. Dapat disimpulkan berarti nilai H+ sebanding dengan nilai Ka. Untuk asam kuat, biasanya Ka lebih dari 1. Untuk asam lemah, Ka kurang dari 1. Begitu juga nanti untuk yang basa, dilambangkan Kb. Kb untuk yang kuat lebih dari 1, Kb yang lemah kurang dari 1. Ini adalah beberapa contoh senyawa-senyawa asam
yang memiliki perbedaan kekuatan dan ditunjukkan dari nilai Ka-nya. Sebagai contoh, pada HCl termasuk asam kuat, nilai Ka-nya 1 kali 10 pangkat 7. Kita pergi ke asam yang lebih lemah, yaitu ion hidronium, di mana nilainya 55,6. Tentu 55,6 dengan 10 pangkat 7 jauh lebih besar yang 10 pangkat 7. Hal ini karena HCl merupakan asam yang lebih kuat dibandingkan ion hidronium. Di bawahnya ada asam format yang memiliki kekuatan lebih rendah daripada dua asam di atas. Dapat dibuktikan dari nilai Ka-nya 1,7 kali 10 pangkat min 4. Jauh lebih kecil dibandingkan dua di atasnya. Dan itu akan berurutan dari atas menuju bawah, di mana asamnya semakin lemah, sangat lemah, dan bahkan bukan termasuk kategori asam. Nah, ketika asamnya sangat lemah, dapat dilihat nilainya contohnya adalah H2O hanya 1,8 kali 10 pangkat min 16. Ketika kita memasuki zat yang basah, berarti nilai asamnya sangat-sangat kecil. Lihat, 10 pangkat min 33. Ini menandakan bahwa nilai keasaman sebanding dengan nilai Ka. Bagaimana kalau Kb? Itu juga berarti bahwa Kb sebanding dengan nilai kebasahannya. Ketika kita melihat perspektif basa, nilainya kecil karena sudut pandang yang dilihat adalah berdasarkan nilai Ka. Akan berbeda kalau kita bahas dengan nilai Kb. Kb berarti yang dilihat kekuatan kebasaan. Maka NH3 tidaklah sekecil ini nilainya. Ini hanya menjelaskan dari sudut pandang nilai Ka. Sekarang kita ingin melihat bagaimana hubungan keelektrolitan dan kekuatan asam basa. Elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Dan untuk mengetahui bagaimana dia bisa menghantarkan listrik atau tidak, ada dua ciri, yaitu lampu dan gelembung. Ketika yang diuji adalah larutan kuat, baik itu asam maupun basa, hasilnya menunjukkan lampu akan terang dan gelembung akan banyak. Hal ini disebabkan karena pada elektrolit kuat, ion-ionnya banyak karena setiap asam ataupun basanya mengalami ionisasi sempurna. Karena ion-ion yang bebasnya banyak, sehingga elektron yang teralirkan dapat lebih banyak dan lampu akan tersuplai elektron lebih banyak sehingga lebih terang. Hal itu akan berbeda ketika yang diuji elektrolit lemah, baik asam maupun basa. Karena lemah, ion-ionnya yang bebas sedikit, sehingga elektron yang mengalir jadi lebih sedikit dan mensuplai lampu akan lebih sedikit. Berdampak pada lampu tetap menyala namun redup, atau karena tidak sesuai atau tidak tercukupi elektronnya, bisa jadi lampunya tidak menyala. Namun karena ada tetap pergerakan elektron yang keluar dari karbonnya, sehingga tetap ada gelembung gas. Hal ini membuktikan bahwa adanya elektron yang ditransfer dari baterai menuju larutan, walaupun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang kuat. Jadi dapat disimpulkan untuk larutan elektrolit, hasil ujinya lampunya terang, gasnya banyak, gelembung gasnya banyak. Tapi kalau yang lemah, lampunya redup atau padam dan gelembung gasnya ada namun sedikit. Hubungan pH larutan dan kekuatan asam basa. pH sendiri memiliki rentang dari 1 sampai 14
tengah-tengahnya 7, ini sifatnya netral. Di bawah 7 adalah asam, di atas 7 basa. Range yang mendekati angka 1, maka sifatnya asam kuat. pH yang mendekati angka 7, maka dia asam lemah. pH yang mendekati angka 14, basa kuat. pH yang mendekati 7 adalah basa lemah. Untuk derajat ionisasi, ini menyatakan berapa banyak zat yang terlarut dari jumlah mol awal. Biasanya untuk asam dan basa kuat, nilai alfanya sama dengan 1, dan asam dan basa lemah tergolong elektrolit lemah. Ini range alfanya atau derajat ionisasinya antara 0 hingga 1. Atau bisa disimpulkan nilai alfa sebanding dengan berapa banyak ia terionisasi. Itu berarti ionisasi akan menyebabkan nilai H plusnya semakin besar. Maka ketika H plusnya semakin besar, itu pun menyatakan kekuatan keasaman. Alfa berarti sebanding dengan nilai kekuatan keasamannya. Untuk kekuatan asam basa konjugasi, cara memahaminya kita analogikan seperti jungkat-jungkit. Ketika pasangannya kuat, maka pasangan yang satunya lagi akan lemah. Kalau asamnya kuat, berarti basa konjugasinya lemah. Seperti itu maksudnya. Atau kalau basanya kuat, berarti asam konjugasinya nilainya lemah. Atau kalau asam lemah, berarti basa konjugasinya akan lebih kuat. Dia selalu berkebalikan sifat antara asam dan basa konjugasinya. Dianalogikan seperti main jungkat-jungkit. Yang pasti salah satunya akan memiliki ketika dia kuat, maka pasangannya akan di atas ketika dia lemah. Ini adalah salah satu contoh beberapa pasangan asam basa konjugasi yang memberikan sifat weak and strong atau kuat dan lemahnya. Sebelah kiri adalah asam. Urutannya dari bawah ke atas itu kekuatannya semakin meningkat. Untuk basa yang meningkatnya dari atas ke bawah. Atau kalau dibalik, berarti untuk basanya dari bawah ke atas semakin lemah. Untuk range dari atas ini adalah urutan yang strong acid atau asam kuat. Dapat dilihat puncak tertingginya ini ada di atas, berarti terkuatnya ada di HClO4, dan puncak terendahnya itu dari basa ada di atas, berarti paling rendahnya yang ClO4- atau ion perklorat. Dapat disimpulkan ketika asam yang paling kuat justru basanya yang paling lemah. Atau dibalik. Ini paling bawah berarti paling lemah asamnya, ini paling bawah berarti paling kuat basanya. Artinya NH3 ketika asamnya lemah sekali, tapi basanya, basa konjugasinya, nilai basanya akan lebih kuat. Ya, dapat disimpulkan ketika asamnya kuat, basa konjugasinya akan lemah. Atau ketika asamnya bernilai lemah, maka basa konjugasinya akan lebih kuat. Ini beberapa nilai dari asam lemah. Ketika kita lihat HF punya nilai 10-4, konjugasinya 10-11. Berkebalikan sifatnya kan, satu besar, satu lebih kecil. Atau dibalik, HCN, sianida, nilainya 10-10. Kecil kan? Nah, CN- atau basa konjugasinya akan bernilai lebih besar. Semakin dia lemah, asamnya, basa konjugasinya akan semakin kuat. Semakin asamnya kuat, maka basa konjugasinya akan bernilai lemah. Kalau basa lemah, misalnya kita ambil etilamin. Nilai Kb-nya -4. Dia karena basa yang lebih kuat. Basa lemah tapi kekuatan basanya nilainya lebih besar. Lihat asam konjugasinya. Nilainya lebih kecil. Berarti sifat basanya lebih mendominasi daripada sifat asamnya. Maka basa konjugasinya, maka basanya lebih kuat daripada asam konjugasinya. Tapi kita lihat ketika di amonia. Ini amonia juga sama, nilainya -5 untuk Kb, Ka-nya -10. Itu artinya nilai basa lemahnya itu lebih kuat dibandingkan nilai dari asam
konjugasinya. Tapi berbeda ketika urea. Urea ini nilai basanya sangat kecil tuh, min 14. 10 min 14. Namun untuk asam konjugasinya lebih besar, 0,67. Nah, untuk memberikan pengetahuan kepada kalian bahwa apa saja sih yang termasuk asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, ini sudah diberikan beberapa listnya, bisa kalian hafalkan. Saran yang kalian hafalkan yang kuat saja, baik asam maupun basa. Untuk yang lemahnya berarti selainnya, karena untuk yang lemah jauh lebih banyak dibandingkan yang kuat. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Perhatikan data percobaan uji elektrolit di bawah ini. Ada 4 larutan A, B, C, D, E, maaf 5. Kemudian ada data dari uji coba elektrolit yang diperoleh hasil nyala lampunya, bagaimana gelembungnya, dan diuji juga menggunakan lakmus merah dan biru. Tentukan larutan yang termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, dan netral. Baik. Yang pertama, untuk dua kolom ini digunakan untuk menentukan mana yang kuat, mana yang lemah. Adapun menentukan yang asam basa menggunakan uji lakmus merah biru. Contoh yang A. A kedua-duanya banyak. Kalau plus banyak berarti artinya dia kuat atau banyak. Lampunya berarti terang, gelembungnya berarti banyak. Artinya kuat. Terus dia asam atau basa, lihat lakmusnya. Ternyata keduanya menghasilkan merah, indikasi bahwa dia asam. Berarti dia asam kuat. Yang B, keduanya memiliki plusnya hanya sedikit, artinya lemah, lampunya redup, berarti gelembungnya sedikit. Ini indikasi lemah. Lakmusnya dua-duanya biru, berarti indikasi hasilnya basa, maka basa lemah. Yang C, ini dua-duanya banyak, berarti kuat, dan dua-duanya biru, berarti basa, maka basa kuat. Yang D, ini lampunya padam, tidak apa-apa, asalkan ada gelembung berarti lemah. Terus dua-duanya merah berarti asam, maka asam lemah. Yang E, padam, gelembung tidak ada, ini udah pasti bukan termasuk kuat atau lemah. Dan menghasilkan lakmusnya tidak pada perubahan, berarti netral. Maka dapat disimpulkan yang A adalah asam kuat, B basa lemah, C basa kuat, D asam lemah, dan E adalah netral. Bisa ya? Oke, lanjut dulu. Masih dengan data yang sama, namun yang diminta urutkan pH keempat larutan tersebut dari terkecil ke terbesar. pH terkecil artinya asam kuat. pH terbesar berarti basa kuat. Nah, urutannya kita mulai tadi dari asam kuat. Yang paling kuat adalah yang asam yang A. Terus asam lemahnya yang D. Terus basa lemahnya yang B. Terus basa kuatnya yang C. Nah, namun di antara perpindahan asam ke basa itu ada netral. Netral itu kan 7. Maka urutannya akan menjadi asam kuat, basa lemah, basa kuat, asam lemah, netral. Ini akan kita urutkan menjadi urutannya dari yang terkuat. Berarti asam kuat dulu, baru asam lemah, terus netral dulu, baru pindah ke daerah basa, basa lemah, dan basa kuat. Maka larutan A, larutan D, larutan E, larutan B, dan larutan C urutannya. Oke ya, lanjut. Masih data yang sama, sekarang mencocokkan antara hasil dengan prediksi sebenarnya larutan apa yang terkandung di dalam zat tersebut. Nah, karena kita tahu tadi yang A adalah asam kuat, B basa lemah, C basa kuat, D asam lemah, dan E adalah netral, maka yang A adalah HCl. Karena asam kuat. B adalah NH3, C adalah NaOH, D adalah CH3COH, dan E adalah netral. Lanjut, tentukan urutan asam tersebut dari data Ka yang diberikan. Nah, ini namanya data Ka dari 4 larut asam Ha, Hb, Hc, Hd. Perlu diingat tadi apa? Ka itu sebanding dengan kekuatan keasaman. Semakin besar Ka, makin kuat asamnya. Dan sebaliknya.
Berarti yang lebih kuat adalah yang paling besar Ka-nya, yaitu Hc, Hd, Hb, dan Ha, kemudian Hb. Urutannya CdAb. Selanjutnya urutan kekuatan keasaman dari terbesar ke terkecil. Oke, dari yang paling kuat dan ke yang lemah. Baik, kita lihat dulu. Ada nomor 1 HCl asam kuat, NaOH basa kuat, C3COH asam lemah, dan NH3 basa lemah. Urutannya yang dari terkuat dulu, asam kuat, terus asam lemah. Nah, terus kalau kita bicara keasaman, berarti asam itu akan lebih ada di daerah basa kuat atau basa lemah. Dia akan lebih ada di daerah basa lemah, karena ketika basa lemah asamnya agak lebih kuat dibandingkan yang basa kuat, asamnya sangat lemah. Berarti urutannya menjadi seperti ini: HCl, C3COH, NH3, dan NaOH. Ingat ya, ketika basanya sangat kuat, asamnya sangat lemah. Ketika basanya lemah, asamnya agak kuat gitu maksudnya. Lanjut sekarang nomor 2, itu ada asam kuat, asam lemah. Ya, ini konjugasinya dari CH3COH, Cl-. Nah, tadi disampaikan bahwa ketika HCl-nya kuat, berarti ini sangat lemah. Ketika ininya lemah, ini agak kuat basanya. Kita urutkan dari HCl. HCl ini asamnya sangat kuat, berarti basanya sangat lemah. Tapi kalau dari urutan keasaman, tetap urutannya HCl dulu, C3COH, kemudian C3CO-, baru Cl-. Lanjut sekarang ke nomor 3, NaOH, OH-, HCl, Cl-. Nah, pasti paling pertama yang kuat HCl. Nah, yang kedua siapa kira-kira? Yang kedua itu adalah yang memungkinkan terjadinya adanya H+, berarti cari yang kemungkinan bisa bereaksi atau kesetimbangan dengan air. Yang memungkinkan kesetimbangan dengan air kan OH- nih. OH- ketemu dengan H2O menghasilkan H3O+ dan H+. Artinya memungkinkan untuk menghasilkan H+. Yang jelas bahwa kalau HCl ini asam kuat, berarti dia basanya sangat lemah. Kalau ini basanya sangat kuat, berarti ini termasuk daerah asam lemah. Maka urutannya asam kuat, asam lemah, basa lemah, dan basa kuat. Nah, gitu urutannya. Sekali lagi, ketika dia asamnya sangat kuat, pasangannya basa sangat lemah. Ketika di sininya basa sangat kuat, pasangannya adalah asam lemah. Berarti kan urutannya asam kuat, asam lemah. Terus baru basa basa lemah dan basa kuat. Selanjutnya adalah jika diketahui nilai derajat disosiasi masing-masing zat A, B, C, dan D dengan alfanya masing-masing sudah diberikan, tentukan urutan kekuatan keasaman keempat zat tersebut. Ingat, derajat ionisasi sebanding kekuatan keasaman. Berarti yang paling besar adalah yang A, B, C, dan D. Maka urutan kekuatan keasamannya adalah A, B, C, dan D. Oke, itu saja pembahasan hari ini tentang kekuatan keasaman. Kerjakan latihan soal pada menu latihan soal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.